Bab 207, Hailey, Jordan sangat berani. LeBron tertawa terbahak-bahak kegirangan dan menatap Jordan. Haha, Jordan, sudah 10 tahun kita tidak bertemu, iya. Kamu masih anak-anak ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Petik 2. Kamu juga belum dewasa saat itu, kata Jordan. LeBron tertawa dan berkata, kamu telah banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalimu. Jika Jordan tidak pergi menemuinya dan Wade di final NBA tahun 2011, LeBron tidak akan mengenali Jordan sama sekali. Jordan menggoda, kamu tidak banyak berubah. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya pikir Anda berusia 30-an, tetapi sekarang, Anda masih terlihat seperti berusia 30-an. Petik 2. Haha. James terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih Jordan dengan tangan besarnya saat mereka mulai bermain-main satu sama lain. LeBron tiba-tiba meminta rekan satu timnya untuk bola basket dan melemparkannya ke Jordan. Budi, aku belum melihatmu selama 10 tahun. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah meningkat dalam bola basket sekarang. Petik 2. LeBron berbalik dan memberitahu rekan satu timnya yang sedang berlatih untuk memberi jalan karena dia ingin bertarung 1-lawan-1 dengan Jordan. Jordan meraih bola basket dan berkata dengan canggung, "Oh, LeBron, hentikan. Aku sudah lama tidak bermain basket." Jordan telah menjalani pelatihan bola basket yang ketat ketika dia masih sangat muda. Tetap saja, tujuannya bukan untuk menjadi pemain bola basket, jadi dia menyerah setelah beberapa tahun berlatih. LeBron masih ingat bakat dan bakat Jordan dalam olahraga yang jauh melebihi usianya. Ayo, kamu berada di puncak hidupmu, jangan rendah hati. LeBron benar-benar ingin tahu seberapa bagus Jordan, yang berada di puncak kebugarannya sekarang setelah berusia 20-an. Oke, Jordan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan keahliannya pada Victoria. Oleh karena itu, Jordan mulai menggiring bola dan berhadapan 1-lawan-1 dengan James. Seluruh penonton mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Menghadapi James, Jordan perlahan menggiring bola. Pada saat yang sama, LeBron mengulurkan tangannya dan berpura-pura mencoba mencegat bola Jordan, tetapi nyatanya, bobot tubuhnya tidak bergeser. Jordan tiba-tiba mulai mengubah arah dan melewati LeBron dengan indah. Oh, anak ini sangat cepat. Kevin Durant terkejut saat melihatnya dari samping. Setelah melewati James, Jordan mempercepat lagi dan langsung menyerang keranjang. Bahkan, dia benar-benar bisa menembak sekarang. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang atlet profesional, jadi dia jarang berlatih, dan kemungkinan kalah sangat tinggi. Selanjutnya, dia ingin melakukan dunk di depan Victoria dan Hailey. Ya, dia bisa melakukan dunk. Dia bisa melakukannya dengan segala cara yang mewah. Jordan berlari ke keranjang dari kiri dan dengan cepat mengalihkan bola ke tangan kirinya begitu dia melompat. Sambil melompat tinggi ke atas, dia mengalihkan bola dari tangan kirinya ke tangan kanannya. Dia kemudian mencelupkan bola ke dalam ring dengan kedua tangan. WTF. Tindakan macam apa ini? Anak ini tingginya hanya sekitar 1,8 meter, kan? Dia benar-benar bisa melakukan dunk. Bukan hal yang aneh bagi orang dengan tinggi 1,8 meter untuk bisa melakukan dunk, tapi untuk bisa melakukan gerakan ini benar-benar mengesankan. Petik 2. Seluruh penonton tercengang. Bahkan tim Amerika, yang terdiri dari beberapa pemain bola basket terbaik di dunia, tercengang. LeBron membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, ini dunk ala Carolina Michael Jordan. Astaga, anak ini benar-benar berbakat. Aku tahu itu. James telah melihat fisik Jordan saat remaja, dan itu bahkan lebih baik daripada dia ketika dia seusia. Victoria benar-benar tercengang, dan dia bertanya, apakah itu, Jordan? Pacar saya. Dia merasa seperti sedang benar-benar menonton alien melakukan aksi. Chaiden juga menelan ludahnya karena terkejut dan diam-diam berpikir, apakah bajingan ini memiliki pegas untuk kaki? Faktanya, Chaiden, yang tingginya 1,85 meter, juga nyaris tidak bisa melakukan dunk. Mereka yang pernah mencoba dunk sebelumnya akan tahu bahwa jika seseorang hanya bisa melakukan dunk dengan susah payah, tidak mungkin melakukan dunk kincir angin. Terlebih lagi, aksi yang baru saja dilakukan Jordan jauh lebih rumit daripada dunk kincir angin. Hailey menggigit bibirnya dengan gembira dan berkata, Jordan sangat ramah. Petik 2. Pada saat ini, dia berharap Jordan masih suaminya.
Dia kemudian akan bisa melompat ke pelukan Jordan dan memujinya di depan semua orang sebelum memberitahu LeBron, pemain bola basket superstar, dan 30.000 penggemar di antara penonton bahwa dunker ahli ini adalah suaminya. Di lapangan, James tersenyum dan berjalan menuju Jordan. Haha, kekuatanmu masih sangat eksplosif. Aku bahkan tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Petik 2. Serius? Jika Anda bisa tumbuh lebih dari 1,9 meter, Anda pasti bisa mencapai karir yang mengesankan di NBA, seperti saya. Jordan tersenyum dan berkata, mungkin. Petik 2. Keluarga Steles adalah keluarga misterius dan kuat yang tidak akan pernah membiarkan ahli waris mereka berkecimpung dalam karir di industri hiburan dan olahraga karena terlalu mencolok. Jika mereka menjadi superstar, keluarga mereka juga akan ditemukan oleh lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, aku datang untuk mendapatkan tanda tangan untuk pacarku. Baru saat itulah Jordan mengingat tujuan utama tindakannya. Ketika Golden State Warriors menjadi pusat perhatian 2 tahun lalu, Victoria terpikat oleh Stephen Curry karena dia pikir dia agak menggemaskan, jadi dia mencari tanda tangan dan fotonya. Jordan tidak mengenal Stephen Curry secara pribadi, jadi dia takut Stephen Curry tidak setuju. Karenanya, dia ingin mencoba dan mendapatkannya melalui LeBron. LeBron memandang Victoria dan berkata, "Wow, apakah kamu pacar Jordan? Anda cantik. Senang bertemu denganmu." LeBron berinisiatif untuk menyapa Victoria dan mencium wajahnya sebagai salam. Saat Hailey melihat idolanya bertingkah begitu mesra dengan Victoria, dia menginjak kakinya dengan cemburu. James melihat jersey yang dikenakan Victoria dan berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak di sini untuk tanda tangan saya." Petik 2. Namun, LeBron urung menandatangani jersey Victoria bersama Stephen Curry. Mereka bahkan berfoto bersama. Kemudian, keduanya kembali ke tempat duduk mereka, puas. Ketika Victoria kembali ke tempat duduknya, dia mengeluarkan ponselnya dan memposting foto grup yang baru saja dia ambil di Instagram. Pada saat ini, Hailey benar-benar sekarat karena cemburu. Jika Jordan dan saya tidak bercerai, saya yang akan berfoto dengan LeBron dan mempostingnya di Instagram sekarang. Pelacur Victoria itu jelas akan segera menikah dengan Russell, tapi dia masih memonopoli mantanku. Petik 2. Hailey benar-benar ingin membalas dendam pada Victoria sekali lagi. Segera, permainan berakhir, dan tim AS melewati tim Yunani. Usai pertandingan, LeBron berinisiatif mengundang Jordan untuk bersenang-senang di kapal pesiar mereka. Sebagian besar atlet yang datang ke Olimpiade tinggal di desa Olimpiade. Namun, para pemain bola basket Amerika ini sering tinggal di kapal pesiar mewah alih-alih mengikuti pengaturan resmi. Jordan memandang Victoria dan berkata, "Ayo naik kapal pesiar bersamaku." Victoria menggelengkan kepalanya dan menolak, "Tidak, kapal pesiar mereka penuh dengan laki-laki. Selain Curry, saya tidak mengenal atlet lainnya." "Jordan, kamu pergi sendiri. Saya ingin kembali ke hotel untuk beristirahat." "Baik." Jordan tidak memaksanya tetapi malah mengirimnya kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum menuju ke kapal pesiar sendirian untuk mencari James. Hailey kebetulan mendengar percakapan mereka. Jordan dan Victoria tidak akan bersama malam ini. Mata Hailey berbinar, dan dia sepertinya merencanakan sesuatu. Bab 208, Hailey dan Jordan bertemu secara pribadi lagi. Pertandingan telah usai, dan 30.000 fans meninggalkan Saitama Super Arena dengan tertib. Chaiden dan Victoria juga perlahan berjalan menuju pintu keluar. Chaiden melihat waktu untuk melihat bahwa itu sudah jam 9 malam. "Sayang, Kane dan yang lainnya meminta kami pergi ke bar Skotlandia untuk hangout. Haruskah kita pergi dan duduk bersama mereka sebentar?" Petik 2. Mereka berada di Tokyo untuk bersenang-senang, dan saat itu baru pukul 9 malam. Terlebih lagi, Chaiden belum cukup bersenang-senang, jadi dia tidak ingin kembali ke hotel secepat ini. Hailey sekarang sedang memikirkan bagaimana cara bertemu dengan Jordan, dan kebetulan Chaiden ingin pergi keluar dan bergaul dengan teman-temannya, jadi dia hanya berpura-pura tidak senang. "Saya hamil. Bagaimana saya bisa pergi ke bar?" Chaiden menyeringai dan berkata, "Kamu tidak perlu minum. Aku akan membuatkanmu jus buah." Hailey memutar matanya dan berkata, "Tidak, akan sangat menderita melihat kalian minum tanpa bisa minum sendiri. Kalian pergi ke depan. Aku akan kembali ke hotel untuk tidur." Chaiden merasa sedikit tidak enak meninggalkan Hailey di kamar hotel sendirian, jadi dia berkata,
aku akan memeriksanya dan kembali ke hotel bersamamu kalau begitu. Petik 2. Hailey dengan cepat berkata, tidak, kamu bisa bersenang-senang dengan Kane dan yang lainnya. Karena kita sudah berada di Tokyo, jangan biarkan aku menjadi pembunuhnya. Petik 2. Chaiden tersenyum dan mencium Hailey. Terima kasih sayang, kamu sangat pengertian. Setelah meninggalkan arena, Chaiden memanggil taksi untuk Hailey untuk membawanya ke Andas Hotel, tempat mereka menginap. Di sisi lain, dia menuju ke bar Skotlandia untuk minum bersama teman-temannya. Lebih dari setengah jam kemudian. Pada saat ini, Jordan berada di kapal pesiar mewah tempat tim impian bola basket pria AS berada. Dia sedang mengobrol dengan mereka. Hei, Jordan, apakah menurutmu LeBron bisa melampaui Karim Jabbar dan menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol dalam sejarah NBA? Petik 2. Stephen Curry bertanya pada Jordan. Jordan menyesap minumannya. Sudah lama sejak dia berteman dekat dengan mereka. Dia berkata sambil tersenyum, saya pikir dia bisa. Dia dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Petik 2. LeBron berjabat tangan dengan Jordan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, kawan, jika itu benar-benar terjadi suatu hari nanti, Anda harus muncul dan menyaksikan momen itu bersama saya. Ngomong-ngomong, bawa juga pacarmu yang cantik itu. Tentu saja, saya pasti akan membawa Victoria bersama saya ke permainan, kata Jordan sambil tersenyum. Pada saat ini, telepon Jordan tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah telepon dari Hailey. Jordan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, kenapa dia menelepon. Petik 1. Halo, jawab Jordan. Jordan, kau cepat datang, perutku sakit. Hailey terdengar sangat lemah dan lemah. Ketika Jordan mendengarnya mengatakan perutnya sakit, dia langsung tegang karena dia mengandung anaknya. Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda menelepon saya? Di manakah lokasi Chaiden? Suruh dia membawamu ke rumah sakit. Jordan mulai panik karena dia tahu Chaiden adalah seorang brengsek yang tidak mencintai Hailey sama sekali, apalagi peduli dengan bayi yang dikandungnya. Bagaimanapun, mereka sudah menikah, jadi melihat betapa sakitnya istrinya, dia harus mengirimnya ke rumah sakit. Hailey berkata, dia pergi keluar untuk minum-minum dengan teman-temannya. Aku tidak bisa menghubunginya di telepon. Jordan segera meletakkan gelas anggurnya dan bertanya, di mana kamu? Hanya butuh 15 menit bagi Jordan untuk tiba di kamar di Hotel Andas tempat Hailey menginap. Jordan praktis berlari ke kamar. Bang, bang, bang. Jordan dengan cepat mengetuk pintu kamar sambil terengah-engah. Pintu kamar segera terbuka tapi yang menarik perhatiannya bukanlah Hailey yang lemah sambil memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Sebaliknya, dia disambut dengan Hailey yang mengenakan gaun tidur sutra dan memakai riasan indah di wajahnya. Jordan adalah orang yang membelikannya jubah berwarna mutiara yang dia kenakan. Saya tidak berharap dia masih mengenakan pakaian yang saya dapatkan untuknya. Jordan sedikit terkejut. Itu adalah gaun tidur yang dia pilih secara pribadi. Hailey tampak murni dan mulia di dalamnya. Begitu Jordan melihatnya memakainya, dia merasa bahwa dia seperti peri. Ketika Jordan dan Hailey berusaha keras untuk memiliki bayi, Hailey hampir selalu mengenakan gaun ini di rumah. Kau di sini? Kata Hailey lembut. Iya, Jordan masuk, dan Hailey menutup pintu. Jordan dengan hati-hati memindai ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Chaiden benar-benar tidak ada. Padahal, salah jika Jordan datang ke kamar hotel Hailey begitu saja. Alasannya adalah karena Hailey sudah menikah dengan Chaiden. Itu adalah kamar mereka, dan Jordan hanyalah orang luar. Dia akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dengan masuk saat suaminya tidak ada. Hailey mungkin cantik, tapi dia juga istri orang lain sekarang. Apa yang terjadi padamu? Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berkata, tidak ada yang terjadi padaku. Saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Bukankah kamu baru saja sakit perut? Apakah Anda berbohong kepada saya? Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berjalan masuk sebelum berkata, ya, aku hanya ingin menipumu agar datang untuk menemaniku. Petik 2. Hailey tahu bahwa Jordan dan Victoria tidak bersama sekarang, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini. Ketika Hailey mengingat bagaimana Jordan baru saja melakukan dung mewah di depan 30.000 orang di arena tadi, dia segera melingkarkan lengannya di lehernya dengan kagum. Jordan, kamu sangat ramah ketika kamu mencelupkan. Saya kagum,
Kami sudah menikah selama 3 tahun. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan dung? Kamu sangat jahat. Petik 2. Aroma parfum Chanel-nya tercium ke wajahnya begitu Hailey mendekat. Jordan dengan panik mendorong Hailey menjauh dan berkata, Hailey, jangan bertingkah seperti ini. Petik 2. Kata Hailey. Mengapa? Bukankah kamu baik-baik saja dengan ini sebelumnya? Petik 2. Jordan memikirkan ketika dia dan Hailey telah melewati batas ketika dia pergi ke villa untuk mencarinya. Di lain waktu, itu karena saya pikir Victoria telah mengkhianati saya, jadi saya tidak menahan diri. Tetapi sebenarnya saya salah tentang Victoria. Victoria sangat setia padaku, begitu juga aku padanya. Hailey, jika kamu benar-benar kesepian sendirian, kamu bisa pergi ke Gigolo Bar. Ada banyak di sini. Petik 2. Ada banyak bar di Tokyo dengan pendamping pria yang khusus melayani wanita. Di Jepang, pendamping pria bisa berdiri di jalan untuk menarik pelanggan, tetapi rekan wanita mereka tidak bisa. Apalagi para pendamping pria ini umumnya memperoleh penghasilan yang cukup besar, sehingga banyak selebriti pria yang berjuang dengan karir mereka seringkali menjadi pendamping pria. Namun, Hailey sangat marah dengan kata-katanya. Memukul. Hailey menamparkan Jordan di wajahnya. Yordania, orang seperti apa yang Anda anggap sebagai saya? Saya meminta untuk melihat Anda hanya karena kami pernah menikah. Aku bukan wanita yang bisa memiliki sembarang pria. Hailey menamparkan Jordan sekali lagi. Kecuali jika Jordan mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Stelle lagi, Hailey tidak akan pernah menghormatinya. Jordan berkata dengan dingin, pokoknya, aku tidak akan melakukan hal yang tidak setia pada Victoria lagi. Saya pergi. Dengan itu, Jordan berbalik dan hendak pergi. Namun, saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar hotel yang baru saja ditutup. Sayang, buka. Jordan dan Hailey sama-sama ternganga kaget. Chaiden telah kembali. Bab